pantai utara, yang penduduknya bermata pencaharian petani. Pada masa kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung pada waktu itu masa penjajahan Belanda, Raja Mataram memutuskan untuk mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda yang pada waktu itu berpusat di Batavia. Untuk persiapan mengadakan perlawanan menghadapi Belanda, Raja Sultan Agung memanggil semua adipati dan pembesar kerajaan untuk mengadakan pertemuan besar yang dipimpin oleh Sultan Agung sendiri yang sebelumnya tidak dikasih tahu tempatnya di mana, dirahasiakan. Ternyata tempatnya di pesisir utara, sekarang Makam Kemangi, dan dikelilingi pagar yang tidak kasat mata. Oyot Miman penduduk setempat menyebutnya agar pertemuan tidak bocor oleh telik sandi penjajah Belanda. Setelah melalui musyawarah serta saran-saran dari para adipati dan para pembesar kerajaan, maka akhirnya diputuskan bahwa Mataram mengadakan atau menyatakan perang terhadap Belanda. Namun yang tadinya tempat musyawarah, sekarang Makam Kemangi, dikelilingi oleh benteng yang tidak kasat mata. Oyot Miman penduduk setempat menyebutnya belum dihilangkan sampai dengan saat ini. Akhirnya pimpinan dan panglima perang pun disusun oleh dan ditetapkan, diantaranya Tumenggung Bahurekso. Beliau adalah Adipati Kendala dan Gubernur Pesisir Laut Jawa. Dibayangkan bahwa Kendala akan maju dan menjadi tempat ramai dan menjadi pusat perhatian para sertono kerajaan-kerajaan. Para adipati, Tumenggung dan para pembesar kerajaan lainnya akan tertuju pada figur Adipati Tumenggung Bahurekso dan Kabupaten Kendala yang akan menjadi pusat persiapan perang dengan tentara VOC Batavia. Adalah beliau Mbah Sokerto Wongso Dikromo, Balaistidin, Simba Kemangi, selalu mengajarkan kepada pengikutnya untuk membantai sifat-sifat rakus seperti penjajah VOC Belanda, yaitu orang yang kulitnya berwarna bule. Hingga sampai dengan saat ini selalu diadakan, diperingati setiap 3-5 tahun sekali penyembelihan kerbau bule, kerbau yang warnanya albino, yang diibaratkan orang bule. Kendala memiliki cacatan sejarah yang agung. Pada saat itu Kendala menjadi tempat berkumpulnya para pembesar-pembesar kerajaan. Banyak adipati dan tumenggung yang harus meninggalkan daerahnya dan berkumpul di Kendala. Para pembesar kerajaan yang berkumpul di Kendala dalam rangka persiapan perang melawan Belanda di Batavia. Tumenggung Bahurekso memutuskan bahwa pertemuan persiapan perang tidak dilakukan di Kadipaten tetapi di sebuah tempat yang dekat dengan pantai. Oleh karena itu peserta pertemuan akhirnya disepakati bahwa tempat pertemuan harus dirahasiakan, dan tempat yang dipilih ternyata di tengah hutan, tepatnya di bawah pohon yang sangat rindang, dan pohon itu sekarang dikenal dengan nama Pohon Kemangi yang terletak di Desa Jungsemi. Di setiap sudut wilayah selalu dijaga oleh banyak prajurit baik yang berasal dari Kadipaten Kendala maupun yang berasal dari daerah lain. Untuk menuju ke Paseban Kemangi, para petinggi Mataram tidak langsung ke tempat Paseban. Mereka lebih dahulu disambut untuk istirahat di Padepokan Laduni Fakoh dan milik Tumenggung Rajekwesi yang punya panggilan Semboro dan juga Ki Akrobudin. Padepokan Laduni Fakoh memang mempunyai daya dorong dan daya spiritual yang sangat tinggi, baik terhadap para petinggi Mataram maupun prajurit lainnya. Menurut beberapa catatan, para pembesar-pembesar kerajaan yang hadir di Kendala dalam rangka persiapan perang melawan Belanda di Batavia, antara lain 1. Tumenggung Bahurekso. 2. Pangeran Purboyo. 3. Pangeran Juminah. 4. Tumenggung Mandurorejo. 5. Tumenggung Upasanta. 6. Tumenggung Kertiwongso, asal Jepara. 7. Tumenggung Wongsokerto. 8. Tumenggung Rajekwesi. 9. Raden Prawiro Pangeran Sambong. 10. Pangeran Kadilangu. 11. Pangeran Sojomerto. 12. Raden Sulamjono, putra Tumenggung Bahurekso. 13. Raden Banteng Bahu, putra Tumenggung Bahurekso. 14. Kiai Akrobudin. 15. Kiai Mojo dan Kiai Sandi, pengawal Pangeran Sambong. 16. Tumenggung Begananda. 17. Raden Haryo Sungkono. 18. Raden Mutohar. 19. Tumenggung Pasir Pugar. 20. Pangeran Karang Anom. 21. Pangeran Tanjung Anom. 22. Tumenggung Panjirejo. 23. Pangeran Pugar. 24. Tumenggung Singoranu, Pati Mataram, pengganti Ki Juru Mertani. 25. Arya Wironotopodo atau Suropodo. 26. Tumenggung Wiroguno. 27.
Raden Bagus Kumojoyo, dan Tentunis masih banyak lagi tokoh-tokoh kerajaan yang hadir dalam pertemuan persiapan perang ke Batavia. Juga masih banyak tokoh-tokoh yang hadir dalam pertemuan persiapan perang melawan tentara VOC Belanda ke Batavia. Namun, seiring berjalannya waktu, makam Kemangi di Kendala justru dipercaya sebagai lokasi yang angker dan penuh dengan cerita misteri. Hal itu tak terlepas dari banyaknya cerita-cerita mistis terkait keberadaan makam yang konon merupakan tempat peristirahatan prajurit Sultan Agung yang gugur saat melawan Belanda. Salah satu kisah misteri yang populer adalah terkait penampakan bangunan megah bak keraton atau istana di makam tersebut. Selain itu, banyak yang percaya jika makam Kemangi merupakan lokasi makhluk halus dari alas roban yang dipindahkan oleh seorang tokoh dari Gringsing, Batang, bernama Ki Ageng Penatus. Tak hanya itu, konon banyak anak kecil yang hilang saat bermain di lokasi makam Kemangi. Anak-anak itu kemudian ditemukan di tengah makam, di bawah pohon besar atau area persawahan. Cerita ini pun membuat makam Kemangi di Kendala menjadi lokasi yang dipercaya angker atau keramat. Bahkan ada yang menyebut jika pernah terjadi peristiwa yang janggal saat seorang sopir truk yang mendapat pesanan pasir di kompleks makam Kemangi. Sopir itu mengaku saat itu memasuki kota yang megah dan sangat modern. Sedangkan cerita misteri terkait makam Kemangi di Kendala yang dikenal angker adalah tentang seorang sopir truk yang mendapat pesanan semen untuk dikirimkan ke lokasi tersebut. Katanya, semen itu akan digunakan untuk pembangunan masjid di kawasan tersebut. Namun, ternyata pemesan semen itu sudah lama meninggal. Nah, demikian.